Halo, nama saya Vin, pemilik dari channel Alasan Untuk Tetap Hidup, seorang yang pernah mengalami depresi berat dan kini sudah bisa menjalankan hidupnya dengan baik. Channel Alasan Untuk Tetap Hidup terdiri dari beberapa materi yang bisa Anda akses untuk mendapat materi yang lebih utuh dan lengkap. Silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa terus mengudara dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk membagikan channel ini agar lebih banyak nyawa yang terselamatkan, agar kita bisa hidup dengan sadar, mandiri, dan bahagia. Stigma. Banyak dari kita atau hampir seluruh manusia di bumi ini, di semesta ini, pernah mengalami yang namanya stigmatisasi atau dilabeli, ditandai. Ada yang dikatakan gendut, ada yang dikatakan kurus, ada yang dikatakan jelek, ada yang dikatakan operasi plastik, ada yang dikatakan cowok nakal, cewek nakal, atau ada yang dikatakan pembawa sial, dikatakan anak haram, dikatakan whatever, banyak hal yang membuat kita down, membuat kita merasa dikucilkan, membuat kita merasa pesimis, membuat kita merasa lebih baik mati ketimbang hidup. Namun yang berbahaya dari stigmatisasi ini adalah ketika stigma itu membuat kita merasa kita tidak dihargai di dunia ini. Kita merasa dunia ini sangat sempit. Kita merasa tidak ada yang mengerti kita. Kita merasa tidak ada yang paham dengan kita. Ya, memang benar. Perasaan itu sering muncul bagi mereka yang kena atau mendapatkan stigmatisasi. Terlebih lagi dari orang-orang yang mereka cintai. Misalnya ayah, atau ibu, atau pacar, atau keluarga, atau sahabat. Yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Saya sendiri pernah mendapatkan stigma. Stigma itu ketika saya berukuran badan yang besar, ya dengan berat yang berat. Saya dikatain gendut, perut buncit, badut, center class, dan sebagainya. Awalnya saya tidak meragukan itu. Maksudnya saya tidak peduli dengan hal itu karena emang saya gendut. Tetapi saya sadar bahwa ketika saya gendut itu tidak bagus untuk kesehatan. Dan kemudian saya mulai mengatur pola diet, berolahraga, dan kemudian tubuh saya, badan saya mulai turun. Tidak gendut lagi seperti dahulu. Tetapi ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa wah, dia pakai ini ya, ngobat ya, itu ya, suntik lemak ya, dan sebagainya. Dan bagi saya, mereka tidak tahu apa yang saya lewati untuk mendapat tubuh yang seperti ini. Dan mungkin bagi kebanyakan orang juga demikian. Banyak orang yang distigmakan seperti itu. Misalnya distigmakan pemalas dan sebagainya. Padahal belum tentu mereka malas. Atau mungkin malamnya itu mereka mengerjakan sesuatu sehingga paginya bangun telat dan tidak bisa bangun pagi. Jadi mereka langsung distigmakan pemalas. Nah, bagi saya stigma itu hanyalah tanda atau label. Apa salahnya dengan sebuah label? Apa salahnya dengan sebuah tanda?
Terkadang kita lebih mementingkan dan memikirkan apa pendapat orang lain dibandingkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Terkadang hidup kita lebih merujuk kepada orang lain. Hidup kita sebenarnya adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain, bukan milik ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, pacar, atau siapapun itu. Hidup kita adalah milik kita. Stigma-stigma itu merupakan bagi saya pribadi, setelah saya merefleksikan tentang stigma itu bagi saya adalah sesuatu yang berbeda, yang membedakan saya dan mereka, terlepas dari positif ataupun negatifnya itu. Karena bagi saya hal yang positif dan hal yang negatif, pikiran yang positif dan pikiran yang negatif itu hanya pikiran. Hanya pikiran. Kita sendiri yang menilainya apakah pikiran tersebut positif atau pikiran tersebut negatif. Karena hidup kita ada di tangan kita. Bagi saya orang-orang yang memberikan stigma-stigma seperti itu karena mereka tidak mampu untuk mendapatkan apa yang kita miliki, atau karena mereka memang peduli kepada kita. Sekarang giliran kita, apakah kita masih terkungkung dalam hal-hal yang negatif dari stigma, atau kita bisa melihat sisi positifnya. Hidup kita adalah milik kita. Hidup kita adalah milik kita. Seperti yang pernah dikatakan Henry Ford, jika kamu berpikir kamu bisa, maka itu benar. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa, maka itu juga benar. Hidup kita adalah milik kita. Jalan hidup kita adalah tanggung jawab kita. Apakah kita akan tetap diam di bawah dengan segala ejekan dan stigma-stigma yang kita terima, ataukah kita memilih untuk bangun dan bangkit menjalani hidup kita dengan baik, menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita semua, kebanyakan dari kita, terkadang lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Kita terkadang memikirkan orang-orang lain, memikirkan apa yang diinginkan orang lain buat diri kita, tanpa memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Disitulah alasan saya untuk keluar dari hal-hal seperti ini. Dahulu saya merasa terpencil, merasa diasingkan, merasa disingkirkan. Saya takut dengan orang, saya takut keluar, saya takut karena saya merasa diri saya berbeda. Tetapi ketika saya berpikir dan merenung, everything is different. Semua itu berbeda. Bahkan anak kembar pun berbeda. Langit pun berbeda. Awan berbeda. Daun pun berbeda. Tidak ada sesuatu yang sama di dunia ini. Semuanya diciptakan dari keberagaman yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk teman-teman atau kita semua, siapa yang tengah depresi, menghadapi stigma yang tidak jelas, anggaplah itu sebagai tanda antara dua hal. Yang pertama, itu merupakan tanda dari orang yang iri terhadap kita. Dalam artian, mereka tidak bisa mencapai apa yang kita dapatkan. Misalnya, kita memiliki anugerah dengan berparas cantik. Terus ada yang nyinyir, operasi plastik, ini, itu, ini, itu, dan segala macam dan sebagainya. Anggap saja mereka itu orang-orang yang iri. Anggap saja mereka itu orang-orang yang tidak bisa mendapat apa yang kita miliki, apa yang kita punyai. Sehingga kita patut merasa kasihan terhadap mereka dan tetap menjalani hidup kita dengan semangat. Adapun yang kedua adalah
jika itu merupakan suatu bentuk kasih sayang. Misalnya, kamu kok gendut sekali, kok kamu gendut, kok kamu gini, kok kamu bau, dan sebagainya. Kalau memang benar kita gendut menurut kita, kalau memang kita bau menurut kita, lebih baik kita berubah. Tapi itu semua tergantung pada kita. Apakah kita nyaman atau tidak. Hidup ini soal kenyamanan dan kesederhanaan. Jika kita nyaman untuk menjalani hidup kita, maka jalanilah dengan apa yang kita lakukan. Jika kita tidak nyaman, berarti itu bukan hidup kita. Jika saat saya gendut, awalnya saya nyaman, tapi kemudian saya merasa tidak nyaman karena celana mulai tidak pas, cari baju banyak yang sempit, banyak hal lah, naik motor atau duduk masuk di pintu agak sempit, jadi saya memutuskan untuk merubah hidup saya. Merubah hidup itu keputusan kita pribadi, keputusan kita masing-masing. Apakah kita ingin hidup seperti ini atau apakah kita ingin berubah. Semua tentang perspektif, semua tentang cara pandang dan sudut pandang kita, bagaimana cara kita menanggapi dan memaknai hidup yang indah dan penuh anugerah ini. Sekian dulu video hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Your life is your fate. Hidupmu adalah takdirmu. Jangan membiarkan orang lain untuk mengatur dan mengurus hidupmu. Dan tetaplah berpikir terbuka, tetaplah melihat hal yang positif, karena dunia ini tidak sesempit yang terkadang kita pikirkan.